Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dalam mata kuliah kimia medisinal ini, kepada Ibu Dr. Renat Syafrizayanti, yang telah memberikan kami kesempatan dan juga memberikan kami tugas agar kami bisa berdiskusi dengan judul objek dengan target enzim, dengan target reseptor, dan dengan target epigenetik, sehingga kami bisa menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kami terkait hal tersebut. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan dalam bentuk slide dan PPT terkait dengan judul Obat dengan Target Enzim, Reseptor, dan Epigenetik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Dery dengan NIM 2410411035 dan rekan saya. Saya Zulaika Rohangga dengan NIM 2410412012. Saya Farisanda Safira dengan NIM 2410412011. Saya Kesya Mutiara Nasri dengan NIM 2410412014. Dan rekan kami yang satu lagi, Jessy Novitasari dengan NIM 2210413017. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan terkait obat yang menerapkan enzim terlebih dahulu. Obat yang kami ambil adalah simvastatin yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Zulaika Rohanya. Disilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama yaitu ada obat yang menarget enzim. Yang dimana di sini kami mengambil contoh obat yaitu simvastatin dengan kelas obat yaitu statin atau HMG-CoA reduktase inhibitor. Tipe obatnya yaitu antidisiplidemia atau penurun kolesterol dengan target HMG-CoA reduktase dengan kode EC11134 yang merupakan enzim dengan oksidoreduktase. Teorepatik kelasnya yaitu penurunan LDL atau kolesterol jahat untuk pencegahan penyakit kardiovaskular. Dengan jenis aksi yaitu inhibitor kompetitif atau penghambat enzim, dengan rute pemberian yaitu oral dalam tablet ataupun kapsul. Alasannya yaitu bentuknya sebagai prodrug membuatnya ideal diaktifkan di hati. Kemudian pemberian oral menjadi rute paling efektif, aman, dan praktis untuk terapi jangka panjang penurun kolesterol. Selanjutnya, yaitu struktur kimianya, yang dimana di sini ada kerangka dekalin, yang dimana fungsinya untuk menjaga bentuk molekul agar pas dengan kantong hidrofobik enzim. Yang kedua ada gugus ester, membantu sifat lipofilik simvastatin agar mudah masuk ke dalam hati, yang dimana hati merupakan target utama dalam obat simvastatin ini. Yang ketiga yaitu ada gugus lakton yang merupakan prodrug di dalam tubuh. Cincin lakton dihidrolisis menjadi bentuk aktif B-hidroksiasid. Merupakan bentuk aktif inilah yang mengikat enzim HMG-CoA reduktase dan menghambat sintesis kolesterol. Selanjutnya yaitu ada struktur enzim, yang dimana enzim sendiri berbentuk quarter yang berfungsi sebagai tetraaktif. Domain utama didominasi struktur helix alfa yang berbentuk spiral berwarna-warni yang padat dan melingkar, dan lembar beta yang berbentuk struktur datar yang kurang menonjol. Yang kedua yaitu lokasi situs aktifnya berada di antara antarmuka subunit yang berfungsi sebagai tempat obat seperti simvastatin yang berikatan. Yang ketiga yaitu fitur struktural, di mana simvastatin sendiri setelah dikonsumsi akan diaktifkan menjadi asam simvastatin yang dikenal sebagai HMG-CR melalui dua fitur struktural utamanya, yaitu sebagai kantong-kantong di dalam situs aktif enzim. Yang pertama, ada kantong pengikat gugus dehidroksi asam yang merupakan bagian polar. Situs ini mengandung gugus bermuatan positif seperti lisin dan arginin yang akan berinteraksi dengan gugus hidroksi asam yang bermuatan negatif pada asam simvastatin. Di sini asam simvastatin ini akan meniru bentuk molekul dari HMG-CoA reduktase untuk penghambatan HMG-CoA reduktase menjadi mevalonat. Yang kedua, ada kantong pengikatan cincin dekalin yang berbentuk lubang hidrofobik bersifat nonpolar yang dibentuk oleh residu asam amino hidrofobik. Interaksi hidrofobik ini memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan pada ikatan antara simvastatin dan HMG-CR, menjadikan penghambatan yang lebih kuat. Selanjutnya, yaitu molekul sistem HMG-CoA reduktase sendiri terletak pada membran retikulum endoplasma dan juga ditemukan pada membran periksiksom.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja dari obat simvastatin ini sendiri. Simvastatin sendiri, seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya, adalah bentuk produk atau bentuk lakton. Dalam tubuh, cincin laktonnya akan terbuka oleh enzim esterase menjadi beta hidroksi asid aktif atau biasa disebut dengan mevalonat. Dengan langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah pendekatan ligan, di mana simvastatin asid akan masuk ke kondisi hidrofobik kantong enzim. Langkah keduanya adalah interaksi farmakofor, di mana gugus COO dan gugus hidroksil dari simvastatin akan berikatan hidrogen dengan residu enzim, sehingga cincin hidrokarbonnya akan masuk ke dalam kanal hidrofobik. Selanjutnya adalah langkah kompetisi substrat. Simvastatin akan meniru mevalonat yang duduk di lokasi yang sama, di mana akan menghalangi HMG-CoA berikatan. Dan langkah terakhir ada inhibisi katalis, sehingga bisa kita katakan bahwasanya terjadi ikatan hidrogen antara gugus hidroksil dan gugus asam karboksila dari simvastatin dengan bagian enzim SER, THR, dan ASN. Adanya ikatan ionik antara gugus COO dengan bagian enzim LYS dan ARG. Adanya interaksi hidrofobik antara cincin dekalin dengan bagian enzim LEU, FAL, dan LILA. Dan selanjutnya ada interaksi ikatan Pi dan alkil antara dekalin dengan bagian enzim PHE dan TYR. Selanjutnya, ini adalah reaksi kompleks, adalah reaksi lengkap dari simvastatin itu sendiri. Dari enzim HMG-CoA reduktase, di mana HMG-CoA reduktase itu sendiri akan diubah menjadi mevalonat yang bereaksi dengan 2 NADP+ dengan kofaktornya adalah koenzim A, yang akan menghasilkan stereokimia 3S dengan nama IUPAC-nya 3S, 3 hidroksi, 3 metilglutaril CoA ditambah dengan 2 NADPH dan 2 H+. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang obat yang menargetkan reseptor, di mana obat kali ini yang kami ambil adalah mepindolol. Dengan nama generiknya adalah mepindolol dan kelas obatnya agonis beta-3 adrenergic, di mana tipe obat ini sendiri adalah urologic agent dengan terapi untuk overactive bladder. Dengan targetnya itu sendiri, target reseptornya adalah reseptor beta-3 adrenergic receptor atau disingkat dengan ADRB3 dengan G protein couple receptor. Therapeutic kelasnya adalah simpatomimetic atau penyimpanan urin, indikasinya overactive bladder dengan gejala urgensi, frekuensi, urgi, urinary incontinence. Dengan rute pemberiannya adalah oral dengan bentuk tablet atau kapsul. Alasannya memudahkan terapi jangka panjang dan kebutuhan pasien. Lanjut, kami akan menjelaskan tentang apa latar belakang dari mepindolol ini sendiri. Penyakit yang ditargetkannya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tetapi obat ini juga digunakan pada angina pectoris dan juga aritmia ringan. Peran reseptor atau ADRB3 dalam patologi diekspresikan pada otot polos detrose kantung kemih dan memediasi relaksasi melalui jalur GS adenylate cyclase menjadi CAMP. Aktivasi beta-3 menghambat konstruksi detroksor selama pengisian kandung kemih sehingga menurunkan frekuensi kontraksi yang diinginkan. Selanjutnya adalah tentang struktur kimia dari mepindolol yang akan dijelaskan oleh Khalisah. Pada Khalisah disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi struktur kimia dari mepindolol ini ada terbagi dari 4, yaitu yang pertama adalah gugus amina, yang dimana terprotonasi pada pH fisiologis menjadi NH+. Lalu bentuk permuatan ini berinteraksi kuat dengan residu asam atau ASP113 pada reseptor beta adrenergic. Lalu yang selanjutnya itu ada gugus alkohol, yang dimana membentuk ikatan hidrogen dengan kantong reseptor
yang menstabilkan interaksi obat reseptor yang memberikan sifat lebih polar sehingga mempengaruhi farmakokinetik. Lalu yang selanjutnya itu adalah gugus eter yang sebagai spacer atau penghubung yang mengatur jarak antara bagian aromatik dan gugus amina. Lalu yang terakhir itu cincin indol yang dimana menjadi bagian hidrofobik atau aromatik yang masuk ke kantong hidrofobik reseptor beta. Lalu yang selanjutnya yaitu di sini ada struktur tiga dimensi dari mepindolol yang dimana struktur ADRB3 ini terdiri dari 7 helix transmembran yang domain ekstraseluler untuk mengenali ligan dan domain intraseluler yang berinteraksi dengan G protein. Bentuk ini yang membuat ADRB3 mampu menerima sinyal hormon dari luar sel dan mengubah menjadi respon biokimia di dalam sel. Lalu yang selanjutnya itu adalah subcellular location yang dimana mepindolol ini bekerja atau reseptor ADRB3 ini bekerja dengan menerima hormon atau obat agonis di permukaan sel yang lalu mengaktifkan G protein atau GS di dalam sel. Aktivasi ini meningkatkan CAMP yang kemudian mengaktifkan jalur seluler seperti lipolisis atau relaksasi otot polos. Jadi ADRB3 ini mengubah sinyal dari luar sel menjadi respon di dalam sel. Lalu yang selanjutnya itu mepindolol ini yang dimana amina terprotonasi, lalu ikatan ionik utama atau kunci beta blokernya ini yaitu amina bermuatan positif dari mepindolol menarik residu bermuatan negatif atau AsP113 atau analog. Nah, penyelipan cincin aromatik ke kantong hidrofobik itu cincin indol pada mepindolol masuk ke dalam lubang aromatik reseptor yang terdiri dari PHE, TIR, TRP yang dimana itu ikatan hidrogen dari gugus H dan yang terakhir itu adalah blocking yang dimana mepindolol ini menutup lokasi ligan alami atau adrenalin atau noradrenalin. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang obat yang menerapkan epigenetik. Yang di sini kami adalah mengambil obat yaitu belinostat. Dengan nama obat yaitu belinostat dengan latar belakang penyakit adalah limfoma sel T perifer. Penyakit yang terkait adalah penyakit kanker dengan misalnya limfoma sel T perifer atau PTCL. Dengan perubahan epigenetik dalam banyak jenis kanker terjadi disregulasi yang menyebabkan peningkatan aktivitas histon deasetilase. Peningkatan aktivitas HDAC ini sendiri menghilangkan gugus asetil dari histon, membuat kromatin menjadi padat atau terkondensasi. Kromatin yang padat ini mematikan gen penekan tumor penting. Jadi belinostat ini sendiri merupakan obat yang menarget epigenetik dengan motif yaitu modifikasi histon. Lanjut. Selanjutnya ada gugus-gugus penting dari struktur obat dari belinostat ini sendiri. Yakninya yang pertama ada gugus asam hidrosmatik yang berwarna hijau yang merupakan ciri khas HDAC inhibitor. Ini akan gugus tersebut akan berikatan dan mengkelat ion Zn2+ di situs aktif enzim. Selanjutnya ada penghubung rantai hidrokarbon aromatik pada lingkaran kuning, di mana akan membawa ZBG ke situs aktif. Dan yang terakhir adalah kepala dari struktur obat ini sendiri, yakninya benzena atau sulfonamida, yang berinteraksi dengan permukaan luar kantong enzimatik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait interaksi obat atau target epigenetik itu sendiri, yang akan dijelaskan oleh Keisha. Keisha, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada interaksi antara obat dan target dari epigenetik. Targetnya yaitu enzim histon diasetilase atau HDAC dengan jenis ikatan utamanya yaitu ikatan koordinasi atau kelasi yang memiliki gugus asam hidroksamik yang akan berinteraksi dan berikatan kuat dengan ion Zn2+ di situs aktif HDAC. Ini adalah interaksi penghambatan yang paling penting. Selanjutnya ada ikatan hidrogen. Dengan gugus hidroksamik membentuk ikatan H dengan residu his dan tir di situs aktif. Lalu ada interaksi hidrofobik, yaitu rantai linker berinteraksi hidrofobik dengan residu nonpolar dalam saluran situs aktif HDAC. Selanjutnya,
Ada mekanisme kerja sederhana dari obat yang menarget epigenetik ini. Yang pertama, masuk ke tubuh melalui infus 4 yang akan langsung ke aliran darah. Lalu didistribusi ke jaringan dan obat akan berdifusi masuk ke sel kanker yang akan menghambat enzim HDAC dengan berikatan pada ion Zn2+ di pusat aktif enzim. Lalu asetilasi histon akan meningkat dan kromatin lebih terbuka sehingga gen lebih mudah diekspresikan. Selanjutnya ada aktivasi gen penghambat kanker seperti MISP21 dan P53 dan penurunan gen prosurvival. Selanjutnya asetilasi protein non-histoton P53 SP90 alfa tubulin akan terdapat gangguan mitosis dan destabilisasi onkogen yang akan memicu stres sel dan ROS sehingga perbaikan DNA melemah. Hasil akhirnya yaitu antisiklus sel dan apoptosis sel kanker. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya. Berakhir sudahlah presentasi kami terkait hasil diskusi tentang obat yang menargetkan enzim, obat yang menargetkan reseptor, dan obat yang menargetkan epigenetik. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat di luar sana dan juga bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Banyak kata kami mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Matiin teh.